Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar tentang materi deret geometri tak hingga. Materi ini merupakan lanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu tentang barisan dan deret. Kita sudah belajar ya tentang barisan dan deret aritmatika dan barisan dan deret geometri. Oke, materi yang terakhir ini kita akan membahas tentang deret geometri tak hingga. Tetap bersama saya, Yeni Puspita Sari. Apa sih deret geometri tak hingga? Deret geometri tak hingga adalah deret geometri yang suku-sukunya tak terhingga atau tak terbatas. Jadi, jelas ya apa itu deret geometri tak hingga? Kalau kita sudah tahu apa itu deret geometri, maka deret geometri tak hingganya adalah deret geometri yang suku-sukunya tak terhingga atau tak terbatas. Deret geometri tak hingga mempunyai rumus, yaitu S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R, di mana S tak hingga merupakan deret geometri tak hingga, atau bisa juga kita bilang jumlah geometri tak hingga. Kemudian A itu suku pertama, dan R adalah rasio atau perbandingan. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Di sini saya membuat dua contoh soal ya. Kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu soalnya suatu deret geometri mempunyai suku pertama 8, jumlah tak hingganya 6, tentukanlah rasionya. Oke, untuk menjawab soal ini kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal, yaitu yang pertama A sama dengan 8 dan S tak hingga sama dengan 6. A itu suku pertama ya, 8, S tak hingga ini jumlah tak hingganya 6. Yang ditanya adalah rasio atau R. Oke, maka untuk masuk ke rumus deret geometri tak hingga kita tulis dulu rumusnya. S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R. A nya 8, S tak hingganya 6. Maka kita masukkan ke rumus. 6 sama dengan 8 per 1 dikurang R. Ya. Maka di sini kita bisa menggunakan sistem kali silang ya. 6 dikali 1 min R, 8 dikali 1. 6 ini sama aja kan 6 per 1. Maka 6 kali 1 6, 6 dikali min R yaitu min 6R sama dengan 8 dikali 1 sama dengan 8. Oke, maka 6R sama dengan 8 dikurang 6. 6 ini pindah ruas ya, jadi negatif, 8 dikurang 6. Min 6R sama dengan 2, 8 kurang 6 itu 2. Jadi R sama dengan min 2 per 6. Ini bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2, yaitu menjadi R sama dengan min 1 per 3. Oke, sampai sini jelas ya tentang soal deret geometri tak hingga untuk mencari rasio. Soal selanjutnya, contoh kedua. Di contoh kedua ini sering juga keluar dalam ujian, yaitu soalnya adalah sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 10 meter dari permukaan tanah. Apabila bola tersebut selalu memantul 3/4 kali dari ketinggian sebelumnya, tentukan panjang lintasan mulai dijatuhkan sampai berhenti. Oke, untuk menjawab soal seperti ini, maka terdapat dua barisan geometri tak hingga pada masalah ini, ya, yaitu ada deret saat bola jatuh dan deret saat bola memantul ke atas. Jadi kita mengerjakan dua barisan geometri. Ya. Oke, untuk yang pertama kita mencari panjang lintasan saat bola jatuh. Ini kita singkat dengan S bola jatuh ya.
Nah, untuk mencarinya, maka kita buat dulu barisan geometrinya. Yaitu tadi soalnya bola dijatuhkan dari ketinggian 10 meter, maka barisan pertama, suku pertamanya yaitu 10. Kemudian memantul sebanyak 3/4 kali, maka suku keduanya menjadi 30/4. Ini didapat dari 10 dikali 3/4 ya, karena dijatuhkan setinggi 10 meter, memantul sebanyak 3/4 kali, maka 10 dikali 3/4, 10 kali 3 itu 30/4. Oke, selanjutnya suku selanjutnya menjadi 90/16. Nah, ini didapat dari 30/4 dikali 3/4. Karena dia memantul secara terus-menerus sebanyak 3/4 kali, maka selanjutnya pun selalu kita kalikan dengan 3/4. Jadi 30 dikali 3 itu 90, 4 dikali 4 itu 16, dan seterusnya. Jadi barisan geometrinya yang dibentuk yaitu 10, 30/4, 90/16, dan seterusnya sampai bola berhenti. Nah, dari sini dapat kita ketahui A-nya yaitu 10, R-nya sudah jelas ya, pasti 3/4, karena dia akan memantul terus-menerus sebanyak 3/4 kali. Nah, untuk mencari S bola jatuh kita menggunakan deret geometri tak hingga, yaitu rumusnya S bola jatuh sama dengan A/1 min R. A-nya 10, R-nya 3/4. Ya, kita masukkan ke rumus yaitu 10/1 dikurang 3/4 sama dengan 10/1/4. Ini didapat dari ini ya, pengurangan pecahan. 1 kita jadikan pecahan menjadi 4/4. Jadi 4/4 dikurang 3/4 itu 1/4. Jadi sama dengan 10 dikali 4. Ini kita menggunakan pembagian pecahan ya. 10 dibagi 1/4 itu sama aja 10 dikali 4/1, maka 10 kali 4 sama dengan 40 meter. Oke, jelas ya sampai sini. Kita lanjut mencari panjang lintasan saat bola memantul ke atas. Ya, kita singkat dengan S bola ke atas. Karena dia kita mulai dari saat bola memantul ke atas, maka barisannya menjadi 30/4, 90/16 dan seterusnya. Karena dia sudah mulai dari memantul. Maka dari barisan ini A-nya yaitu 30/4 dan R-nya tetap ya 3/4. Oke, maka S bola ke atas itu sama dengan A/1 min R. Sama ya. Dimana di sini A-nya 30/4 dan R-nya 3/4. Kita masukkan ke rumus menjadi 30/4 per 1 dikurang 3/4 sama dengan 30/4 dibagi 1/4 ya. Sama kita pengerjaannya menggunakan pembagian bilangan pecahan menjadi 30/4 dibagi 1/4 yaitu 30/4 dikali 4/1. Ini kita bisa coret ya, 4-nya kita hilangkan, 4 dibagi 4 habis, jadi 30 dikali 1 itu 30, 1 kali 1 itu tetap 1 dikali 1 itu 1, jadi 30/1 sama dengan 30 meter. Nah, dari kedua barisan tadi maka kita dapat menyimpulkan jadi panjang lintasan bola mulai dijatuhkan sampai berhenti yaitu S bola jatuh ditambah S bola ke atas
yaitu tadi es bola jatuhnya 40, es bola ke atasnya 30. Maka panjang lintasannya adalah 70 meter. Jelas ya? Nah, ini cara menggunakan rumus deret geometri tak hingga. Dari soal ini pun kita bisa menggunakan rumus cepatnya apabila kita mau mengerjakan ujian pada saat semester atau ujian akhir ya. Karena kita membutuhkan waktu yang cepat, kita bisa menggunakan rumus cepat, yaitu rumus mencari panjang lintasan bola mulai ditentukan sampai berhenti, yaitu adalah A tambah B per B dikurang A dikali T. Dimana soalnya kan pertama ketinggian itu adalah T nya dalam soal 10. Kemudian pantulannya itu yaitu A per B. Memantulnya dalam soal 3/4 kali, maka A nya sama dengan 3, B nya sama dengan 4. Kita masukkan ke rumus menjadi A nya 3, B nya 4, T nya 10. Jadi 3 tambah 4 per 4 dikurang 3 dikali 10. 3 tambah 4 itu 7, 4 dikurang 3 itu 1. Maka 7 per 1 dikali 10 sama dengan 70 meter. Sama ya hasilnya kedua cara ini 70 meter. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.